datang atau selamat datang kembali ke channelku Cat Andini. Terima kasih buat yang sudah subscribe atau buat subscribers yang baru. Selamat datang, semoga kalian suka nonton video-video yang aku bikin. Nggak cuma yang ini, tapi juga video-video yang lainnya. Baik yang terkait studi atau video-video yang ya buat lucu-lucuan lah tentang kehidupanku sehari-hari di Belanda ini. Nah, di video ini aku mau ngobrol sedikit tentang pengalamanku belajar bahasa Belanda. Gimana sih bedanya belajar sendiri dengan belajar bahasa Belanda dengan guru tapi secara online gitu. Ya, kalau dibilang aku bisa banget bahasa Belanda itu enggak gitu. Jadi masih dalam tahap belajar dan niveau atau level bahasa Belanda aku juga belum yang tinggi-tinggi banget gitu. Jadi ya masih standar lah, masih dalam proses mencapai ke sana. Kalau dibanding sama bahasa Inggrisku, ya jauh bagusan bahasa Inggris. Kenapa? Karena aku udah lebih lama belajar dan aku sering pakai bahasa Inggris itu baik itu di sekolah atau dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran bahasa di Eropa, mereka punya kayak framework sendiri, maksudnya kayak framework penilaian gitu. Namanya CEFR gitu. Aku lupa kepanjangannya apa nih, tak tulis di bawah aja ya. Nah, CFR level ini dibagi jadi beberapa ABC gitu. Nah, masing-masing ABC itu punya 1 dan 2 gitu. Nah, A1 itu benar-benar beginner ya. Dari nggak bisa bahasanya sampai bisa memahami, mengerti sehari-hari, bisa memperkenalkan diri, tanya alamat, misal kayak gitu. A2 itu sedikit lebih kompleks. Terus levelku sekarang itu B1 gitu. B1 itu ya sedikit lebih kompleks dibanding level A, cuman masih belum advance gitu ya. Jadi kayak intermediate tengah-tengah gitu. Nah, setelah B1 ada level B2, B2 selesai, itu ada level C1. C1 ini sudah advance sekali, mungkin sudah mendekati native speakers, meskipun mereka bukan native speaker dari bahasa tersebut. Gitu. Tujuanku belajar bahasa ini ya biar bisa berkomunikasi sehari-hari dan juga nanti ke depannya kalau aku ketemu pasien buat project atau buat studiku ini atau buat ngajar ke depannya kalau emang jadi itu ya bisa berkomunikasi dengan baik. Aku sempet sih dulu ikut les bahasa Belanda sebelum aku berangkat ke sini gitu. Jadi tahun 2018 itu kira-kira bulan apa ya? Ya beberapa bulan sebelum aku berangkat tuh aku sempet les bahasa Belanda sebentar. Awalnya aku tuh juga les bahasa Jerman gitu. Jadi untuk apa ya nyambungin meskipun bahasa Belanda itu jelas beda ya dengan bahasa Jerman. Ya masih bisa dibikin ininya lah kayak sambung-sambungannya sedikit. Tapi ya itu tadi karena belajarnya kayak kurang terarah gitu. Jadi kayak sering terjebak false friends, false vrienden gitu. Jadi ya apa ya kadang kedengarannya sama atau kelihatannya sama tapi artinya beda gitu. Sejak aku belajar atau kursus bahasa Belanda di tahun 2018 itu sampai sekarang, sampai bulan Januari kemarin, itu aku nggak pernah les bahasa Belanda lagi. Belajar juga sambil ngomong-ngomong, sambil tanya ke orang yang sudah bisa bahasa Belanda atau ke native speakers. Dan juga yang bikin aku, apa ya, kayak, oh aku harus belajar nih, kayak mendorong buat mau belajar itu waktu aku kerja di GGD. Gitu, jadi awalnya tuh aku kayak nggak pede juga sih mau daftar lah, wong bahasa Belanda aku tuh ya dasar kayak standar gitu. Memang mana-mana bisa aku mau ngejelasin hal-hal yang berbau medis. Gitu. Ya jadi selama 3 tahunan itu aku di sini belajar atau mengasah kemampuan bahasa Belanda secara otodidak. Gitu. Caranya yaitu tadi ngobrol, terus belajar kata-kata yang baru, tanya ke orang yang sudah bisa bahasanya atau ke native speaker, nonton TV atau kayak program-program iklan gitu. Itu lumayan buat ngasah juga kalau ngomongnya agak cepet atau punya dialek gitu itu cukup bisa membantu menurutku. Terus dengerin radio, aku kalau kayak yang panjang kayak podcast gitu kadang masih hilang-hilangan sih, masih belum selancar itu. Tapi kalau kayak siaran radio yang pendek gitu bisa ya udah lumayan bisa ngerti. Atau media cetak kayak koran, majalah atau website berita gitu lumayan membantu juga buat mengembangkan vocabulary gitu. Kalau aku sih cara terbaik adalah baca gitu. Jadi dulu aku waktu belajar bahasa Inggris juga banyak baca kata-kata yang aku nggak tahu itu tak
stabiloin gitu, jadi tak marker itu, terus aku cari artinya gitu, entah itu dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris. Itu yang bantu banget waktu aku belajar bahasa Inggris adalah bikin kayak kamus kecil gitu yang kita bikin sendiri. Itu menurutku, bagiku itu lebih membantu mengingat kata-kata yang sudah kita pelajari. Jadi bulan Januari kemarin aku ambil placement test di kampus untuk bahasa Belanda. Waktu bikin appointment, aku dibilang sama gurunya, sebetulnya sudah bisa, maksudnya dari yang kamu pelajari selama ini sudah lumayan gitu, udah cukup banyak yang kamu tahu. Cuman struktur gramatika yang harus aku perbaiki itu masih banyak gitu. Jadi waktu itu aku ditawarin, kamu mau B2 levelnya atau mau B1 dulu. Kalau B1 itu lebih banyak memperbaiki atau mengenal gramatikanya gitu. Menurut gurunya, B2 itu lebih ke mengasah kemampuan sehari-hari gitu. Jadi misal untuk menulis, terus dengarkan berita atau dengarkan suatu percakapan, baca teks yang panjang gitu. Nah, karena aku sendiri juga sadar kalau gramatika aku dalam bahasa Belanda ini masih semrawut dan kayak kecampur-campur sama bahasa Jerman gitu. Terus bilang, oh oke, ya aku kayaknya mau B1 dulu, meskipun mungkin banyak repetisi, nggak apa-apa, yang penting strukturnya itu bener dulu. Menurut aku waktu itu keputusannya seperti itu. Dan terus beliau bilang, oh oke, kita buka kelas B1 akhir bulan Januari. 1 minggu itu ada 1 hari khusus, 2,5 jam, kita diberi waktu 2,5 jam untuk ngerjakan ya tugas-tugas atau lihat gramatika struktur gitu dari buku yang judulnya ini nih, Nederlands op niveau. Jadi tulisannya Van B1 naar B2. Jadi ini dari level B1 menuju level B2. Nah, kalau kursusnya di pusat bahasa yang di Groningen itu 1 niveau, jadi B1 gitu, itu dibagi jadi 2 bagian. Jadi ada B1 awal dan B1 akhir, gitulah istilahnya. Nah, selama 8 minggu kemarin, dari akhir Januari sampai minggu lalu, itu aku sudah jalanin yang B1 awal. Emang jelas ya kerasa bedanya, karena dalam buku ini pun itu udah ada kayak poin-poin yang mereka bikin gitu. Jadi, oh oke, kita belajar ini sekarang, aku kasih kamu teks, kamu perhatikan di teks itu katakanlah ada bentuk pasif, atau ada idiom, atau ada kata-kata yang baru gitu. Jadi itu lebih terarah, dan pada akhir chapter yang kita pelajari itu pasti ada kayak penjelasannya gitu. Nah, aku dulu kalau belajar otodidak kan nggak ada bukunya ya, jadi aku belajar misal ngomong tuh ya ngecuit aja gitu, sakenanya gitu. Kalau ini kan memang sudah ada targetnya, terus ada contohnya. Jadi menurutku ambil kelas online bahasa Belanda itu cukup bikin arah belajarnya itu lebih jelas. Nah, kemarin itu buat les bahasa Belanda secara online ini, itu durasinya selama 2,5 jam per hari. Dan dalam 1 minggu itu cuman ada 1 pertemuan gitu. Jadi 8 minggu berarti 8 kali pertemuan kali 2,5 jam gitu, kira-kira 20 jam belajar lah. Dan di sela-selanya, jadi setiap berapa minggu sekali itu kita ada Skype session dengan dosen. Selain ngetes kemampuan bahasa kita sampai mana lewat Skype session ini, dosen kita juga bisa tahu, oh kesalahan apa yang masih kita bikin, terus mana yang udah bagus, trik apa atau saran apa yang beliau bisa kasih. Terus mungkin kita waktu itu ada pertanyaan gitu, bisa difasilitasi. Skype session ini nggak setiap minggu, jadi kayaknya tiap 2 minggu sekali. Terus waktu ada Skype session itu biasanya juga ada kayak ujian kecil gitu, jadi mini exam. Dan menurutku les online ini lebih fleksibel dibandingin kalau dulu aku les bahasa Inggris atau les bahasa Jerman, itu kayak agak saklek gitu ya, karena kan tatap muka. Terus ininya harus selesai, tugas-tugasnya harus segera selesai di tempat. Biayanya kalau yang online Dutch ini dibanding kelas tatap muka itu relatif lebih murah. Seingatku kalau yang tatap muka itu 420, kalau yang ini, yang online yang aku ikuti itu 309 gitu. Jadi ada selisih mungkin ya untuk sewa tempat dan segala macem. Nah, kedepannya mungkin kalau aku butuh lebih banyak kontak dengan native speaker, yang maksudnya native speaker bukan yang bisa ngomong aja tapi juga ngerti linguistik, mungkin aku bakal cari kelas yang tatap muka gitu. Yo, nabung juga ya karena harganya lebih mahal.
Oh ya, selain bayar uang kursus, kita juga harus beli bukunya ya, gitu. Jadi bukunya ini nggak dikasih gratis atau nggak dipinjemin. Untung aku nemu buku yang ada di Marketplace, jadi buku bekas. Ini udah dioret-oret sama orang. Ini aku beli dulu, dapat satu paket, jadi semua level itu 30 euro apa ya? Dapat 4 apa 5 buku gitu. Itu jadi ya agak murah. Kalau beli baru ini harganya 40 euro something. Gitu aku juga lupa, ntar tak tulis di description. Dan uniknya juga yang asik adalah mereka punya online material gitu. Jadi nanti kita kayak dapat kode gitu atau kita bisa tinggal beli kodenya untuk mengakses online material dari Nivo ini, dan cuman butuh satu kode per Nivo, per level. Jadi selama B1 awal atau B1 akhir aku nggak usah cari kode yang baru. Selain pakai buku ini dan juga online material itu, aku juga biasanya ngecek kayak website-website gitu, yang terutama berita kayak NOS, RTV, terus AT5 gitu. Karena mereka kadang juga ada berita yang berupa video, berita yang berupa teks gitu, jadi cukup bervariasi untuk mengasah keterampilan berbahasa. Dan selain itu juga ngomong ya sehari-hari, meski kayak kadang gak dong atau kayak jawaban kita agak lelet gitu aja nanti maaf aku lagi belajar gitu. Nah, aku bukan native speaker. Setelah selesai level B1 atau B2, aku bakal terus lanjut sampai C1 kalau bisa gitu. Ya nggak ngoyo sebetulnya, kalau sempet ya belajar, kalau enggak ya mungkin tak tunda dulu beberapa bulan. Jadi selain belajar bahasa Belanda, aku juga punya rencana belajar bahasa-bahasa yang lain gitu. Mungkin bahasa Jerman, dulu aku sudah belajar sampai A2, mau lanjut B1 waktu itu nunggu kelasnya terus keburu pindah. Bahasa Jermanku mungkin udah berkurang. Tapi aku yang jelas pengen belajar bahasa Jerman. Mungkin satu bahasa lagi aku masih belum tahu, mungkin Spanyol. Tahu deh, Portugis. Masih mikir-mikir, tapi kayaknya setelah bahasa Belanda aku beres, aku mau belajar bahasa Jerman lagi. Gitu. Nah, teman-teman suka juga belajar bahasa nggak? Atau teman-teman bisa bicara bahasa apa aja? Bahasa adat boleh, bahasa internasional boleh. Kalau mau share bahasa apa aja dan tips kalian belajarnya gimana, atau pengalaman kalian selama belajar bahasa tersebut gimana, kalian boleh share di komen di bawah. Terima kasih udah nonton videoku yang ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.